Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul melewat Zoom ini. Salawat berserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Hadianto beserta Ibu Widiawati yang telah menjadi dosen pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Baiklah, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai administrasi sarana dan prasarana. Next slide, please. Kelompok 6 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Aliat Silah Syahni, Ana Istiqomah Ashraf, saya sendiri, dan rekan saya satu lagi yaitu Hasnatul Fadilah. Oke, let's to the topic. Akan dibahas pertama kali oleh Hasnatul Fadilah. Pada Hasna dipersilakan. Baik, sebelumnya tolong slide-nya Ibu Has. Baik, materi yang pertama kita masuk kepada konsep administrasi sarana dan prasarana. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan dari pendidikan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar mencapai tujuan dari pembelajaran. Pendidikan dapat berjalan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, apabila sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pendidik yang bersangkutan, maka sarana dan prasarana tersebut dapat berperan positif dan dapat menunjang kegiatan pembelajaran dalam dunia pendidikan. Jadi, sarana dan prasarana pendidikan adalah keseluruhan prosedur yang disengaja, direncanakan, dan diupayakan dengan sungguh-sungguh, serta pengembangan objek pendidikan yang berkelanjutan agar senantiasa siap pakai atau ready for use dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran semakin efektif dan efisien, guna membantu tercapainya dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Fasilitas pembelajaran didefinisikan sebagai segala perabot, bahan, peralatan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Menurut Ibrahim Bafadal tahun 2003 dan menurut Wahyuningrum tahun 2004, segala sarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang dapat berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak agar tujuan pendidikan dapat dipenuhi. Contoh dari sarana dan prasarana ini adalah seperti ada gedung, ruang belajar atau kelas, bahan atau media pembelajaran, media seperti kursi, meja, dan sebagainya. Sedangkan prasarana adalah secara tidak langsung menunjang jalannya dari proses pendidikan, seperti halaman, kebun atau taman, taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, dan lain sebagainya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa konsep administrasi sarana dan prasarana merupakan keseluruhan proses yang dirancang dan direncanakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa siap pakai atau ready for use dalam PBM, sehingga proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien, guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi dan tujuan dari sarana dan prasarana pendidikan. Dalam menilai layak atau tidaknya sarana dan prasarana pendidikan yang digunakan selama proses belajar mengajar, dapat kita lihat kondisinya yang sangat baik atau buruk dari segi kualitas dan kuantitasnya. Nah, berdasarkan beberapa pendapat atau wacana yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan guru dalam menyampaikan informasi pembelajaran kepada siswa. Yang kedua, membantu siswa dalam memahami konsep pembelajaran. Yang ketiga, mempercepat proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menjembatani pemahaman siswa terhadap konsep konkret dan abstrak.
Tujuan dari sarana dan prasarana pendidikan adalah agar kegiatan operasional pendidikan dapat dilaksanakan dengan sukses dan berdaya guna ke arah tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, menyediakan sistematika kerja internal yang mengendalikan pendidikan berupa sarana pembelajaran. Dalam bukunya, Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah, Direktorat Tenaga Kependidikan, Diknes, menjelaskan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana diharapkan dapat membantu sekolah dalam merencanakan kebutuhan sarana, mengelola pendanaan sarana, mengelola pemeliharaan sarana, mengelola inventariasi kegiatan, serta kegiatan eliminasi barang inventaris sekolah. Yang selanjutnya ada jenis sarana dan prasarana pendidikan. Dalam proses belajar mengajar harus digunakan 3 macam sarana pendidikan, yaitu yang pertama adalah alat pembelajaran. Alat pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan oleh guru dan siswa secara langsung dan produktif selama proses belajar mengajar. Misalnya, segala sesuatu yang termasuk dalam definisi alat pengajaran, termasuk buku catatan, buku gambar, bahan tulis lain seperti kapur tulis, penghapus, dan papan tulis, serta alat-alat yang termasuk dalam ruang lingkup pembelajaran. Yang kedua ada semua alat peraga yang merupakan alat pendidikan. Komunikasi konsep kepada siswa dapat difasilitasi dengan menggunakan objek atau kegiatan mulai dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak. Nah, jadi diperlukan alat peraga untuk menjelaskan semua tersebut kepada siswa. Dan yang ketiga adalah penggunaan media pendidikan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar, membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pengganti dari guru. Panca indera dimaksudkan untuk menangkap informasi yang disampaikan melalui media pendidikan berbasis panca indera. Ketika dievaluasi dari perspektif produk itu sendiri, khususnya barang-barang pendidikan, mereka dapat dibagi menjadi barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Yang keduanya dapat membantu penyelesaian tugas. Hal-hal ini dapat dikonsumsi, digunakan, dan tidak dapat dikonsumsi atau dipisahkan menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya adalah jenis prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, prasarana pendidikan yang khusus digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti ruang teori, perpustakaan, ruang keterampilan, praktis, dan laboratorium. Dan yang kedua adalah meskipun prasarana sekolah tidak digunakan dalam proses belajar mengajar, namun secara langsung mendukung dari proses belajar mengajar tersebut. Sebagai ilustrasi, adanya ruang kantor, kantin, tempat parkir, pintu masuk sekolah, toilet, puskesmas, ruang guru, dan ruang kepala sekolah, semuanya adalah prasarana yang dapat menunjang proses terjadinya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan. Pemanfaatan menurut Depdikbud adalah proses lengkap penggunaan suatu fasilitas, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendukung jalannya pendidikan atau pengajaran, termasuk memanfaatkan perkarangan, kebun sekolah, jalan penghubung sekolah, lapangan pertandingan olahraga, dan lain sebagainya. Pemanfaatan sarana dan prasarana mengacu pada pendayagunaan secara efektif, berbagai alat dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta ruang belajar mengajar, beserta alat-alat dan medianya. Maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan berbagai sarana dan prasarana untuk membantu dan mempercepat kegiatan belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan keseluruhan proses penggunaan sarana dan prasarana. Penggunaan perangkat pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam menyerap materi yang diberikan, dan fasilitas pembelajaran memegang peran yang sangat penting dalam memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran. Pemanfaatan perangkat pembelajaran yang tepat menggunakan komponen yang sangat penting diperhatikan karena pembelajaran akan berjalan lancar jika didukung oleh sarana dan prasarana tersebut. Baiklah, hanya sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas paparan materi dari Dila. Selanjutnya yaitu kita sambung ke teman kita Alia Syahni. Kepada Alia dipersilakan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan melanjutkan terkait pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pemeliharaan adalah proses menjaga, merawat, dan menyimpan produk sesuai dengan jenisnya untuk memastikan daya tahan dan umurnya panjang. Semua siswa yang menggunakan barang-barang ini di sekolah adalah pihak yang terlibat dalam pemeliharaannya. Prasarana dan sarana memfasilitasi proses pembelajaran aktif di dalam kelas. Barang-barang tersebut tidak akan tetap dalam kondisi sempurna. Sebaliknya, mereka akan mengalami kerusakan, kehancuran, dan mungkin kepunahan dalam jangka waktu yang lama. Tetapi pemakainya harus melakukan upaya pemeliharaan yang memakai untuk mencegah cepatnya kerusakan atau kehancuran sarana dan infrastruktur. Agar hal tersebut dapat terjaga, maka dapat berfungsi dengan baik dan siap dipakai. Pemeliharaan merupakan upaya yang berkesinambungan. Selanjutnya, yang kelima adalah penataan sarana dan prasarana pendidikan. Sumber utama yang memerlukan manajemen agar efektif, aman, dan menarik untuk proses pendidikan di sekolah adalah infrastruktur dan fasilitas keuangan. Adapun beberapa pedoman teknis untuk menyiapkan infrastruktur pendidikan diberikan, yaitu antara lain yang pertama, perencanaan ruang dan konstruksi sekolah. Keterkaitan antara ruangan-ruangan yang diperlukan dan bagaimana penataannya dalam kurikulum yang relevan tentu saja akan mempengaruhi bagaimana jadwal pelajaran dibuat. Hal ini harus diperhatikan, antara lainnya yaitu ruang kegiatan belajar yang terletak di area yang paling terang, tetapi tidak terlalu terang untuk dibutakan, dan jauh dari sumber gangguan seperti kebisingan atau gangguan. Yang kedua yaitu penempatan furnitur di sekolah. Untuk menciptakan citra yang baik dan berkontribusi pada kegiatan pembelajaran, furnitur sekolah ditata, begitu pula benda-benda lain yang digunakan oleh lembaga. Penempatan peralatan di sekolah dapat berupa peralatan di ruang kepala sekolah, kantor staf, ruang guru, ruang kelas, ruang BP, ruang perpustakaan, dan lain-lainnya. Area-area tersebut harus ditata sedemikian rupa agar memberikan kesan yang baik bagi penanggung jawab perencanaan sekolah, berbasis pendidikan, serta membuat guru dan siswa yang sedang belajar merasa nyaman dan senang. Jadwal kuliah, kalender akademik, daftar tugas guru, dan barang lainnya tersedia di ruang guru selain perlengkapan mengajar. Baiklah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada rekan kita Alia. Materi selanjutnya yaitu tentang proses administrasi sarana dan prasarana yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Oke, next slide please. Oke. Berdasarkan dari menurut Kosasih tahun 1994, ada beberapa proses yang telah diatur, yaitu pertama perencanaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengkonkretkan sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam bentuk usulan kegiatan, sekaligus mengidentifikasi secara tepat terhadap sarana-prasarana yang dibutuhkan pada pelaksanaan kegiatan. Jadi ada rencana untuk penyelesaian administrasi sarana dan prasarana. Selanjutnya yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan ini maksudnya adalah usaha untuk merealisasikan ataupun mewujudkan sarana prasarana yang dibutuhkan sesuai pada rencana yang telah kita susun, baik itu melalui pembeliankah ataupun hibah, hadiah, dan juga penyewaan. Yang ketiga ada penyimpanan. Penyimpanan ini kegiatan yang dilakukan untuk menampung barang milik kekayaan negara ataupun unit kerja berdasarkan hasil pengadaan pada tempat atau wadah tertentu. Kita nanti letakkannya itu biasanya di gudang. Jadi gudang ini juga punya aturan khusus dan tidak asal saja seperti itu. Selanjutnya itu penyaluran. Kegiatan ini untuk memindahkan barang dan tanggung jawab pengelolaan barang dari seseorang ataupun unit kerja. Yang kelima ada inventaris. Inventaris ini sebagai kegiatan pencatatan terhadap sarana dan prasarana. Tujuannya adalah sebagai bukti tulis agar
tercatat semuanya apa saja barang-barang yang telah diberi oleh negara ataupun unit kerja yang lain. Tujuan lainnya itu diadakan inventaris, yaitu memudahkan pengecekan, memudahkan juga pengawasan agar barang tidak hilang. Selanjutnya yaitu pemanfaatan dan pemeliharaan barang. Dilakukan untuk mengusahakan agar barang atau alat di kantor itu tetap keadaan baik dan siap dipakai. Selanjutnya, penghapusan. Penghapusan ini adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghapus daftar barang milik negara dan daftar inventaris negara berdasarkan peraturan UU yang berlaku. Dan yang terakhir adanya pengawasan. Setelah penghapusan, kita juga harus mengadakan pengawasan. Itu adalah koordinasi serta akselerasi bagi guru, bagi seluruh fungsi pengelola administrasi sarana prasarana, sehingga waktu dan tenaga, biaya yang boros ataupun nanti akan terjadinya pemborosan itu dapat dihindarkan. Jadi dapat disimpulkan adalah administrasi sarana dan prasarana itu memerlukan perencanaan sebelum memulai proses. Setelah dilakukan dengan benar dan sesuai rencana, evaluasi hasil diperlukan untuk mengaktifkan keberhasilan pencapaian tujuan dan membandingkan pencapaian yang dicapai dengan apa yang direncanakan. Setiap proses itu memerlukan yang namanya pengendalian dan juga pengawasan, yang berarti bahwa setiap tindakan harus dilakukan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oke, next topik. Baiklah, selanjutnya itu peranan guru dalam administrasi sarana dan prasarana yang akan disampaikan oleh Ali Atsilah. Kepada Ali dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terkait peranan guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang terdapat pada pasal 45 ayat 1 yang berbunyi, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Adapun peranan guru lebih jelasnya yaitu yang pertama adalah guru harus merencanakan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan proses yang dibutuhkan dalam pendidikan. Yang kedua adalah guru harus dapat memanfaatkan segala sarana dan prasarana seoptimal mungkin. Yang ketiga, guru harus dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sarana dan prasarana. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas paparan materinya. Sampai di sini, itulah materi yang dapat kelompok 6 sampaikan setelah hasil diskusi kami mengenai administrasi sarana dan prasarana. Selanjutnya yaitu kita tutup materi atau presentasi kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.